sekarang saya rasa sudah kita akan mulai. Terima kasih, Pak. Kita buka dalam doa. Kita buka dalam doa dan kita mohon pimpinan Tuhan dan pengurapan Tuhan untuk kesaksian pada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau Allah yang kami junjung tinggi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini memang kami diintimidasi oleh ketakutan, kekhawatiran oleh virus corona, Tuhan. Begitu banyak perkara sekarang yang terjadi di hadapan mata kami. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang lebih besar dari segalanya, Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu tidak mengalahkan iman kami kepada Tuhan. Tetapi kami berusaha dengan kekuatan Tuhan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran itu untuk kami keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah pada malam ini. Walaupun secara mendadak kami buat, tapi kami tahu ini semua ada dalam rencana Tuhan. Bapak Julius dan Ibu Eva sudah mengalami sebuah pengalaman secara manusia mengerikan. Tetapi oleh kekuatan yang dari Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, Bapak Julius dan Ibu Eva boleh keluar sebagai pemenang. Nah, kesaksian inilah Tuhan yang akan dibagikan kepada kami semua, supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pengetahuan di mana kami bisa juga keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan berkati dan urapi kesaksian Bapak Julius dan Ibu Eva pada malam ini. Kami yang sudah bergabung, keluarga Sekina dan keluarga senior daripada ibu bapak semuanya, Tuhan berkati supaya kami juga merasa berbahagia mendengar betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan itu maha dahsyat. Itulah yang kami mau bicarakan pada malam ini, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai kesaksian dan sharing-sharing ini kepada di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami buka acara pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mungkin ada yang baru bergabung. Malam ini kita akan dengar kesaksian dari Bapak Julius Wangsa. Bapak Julius Wangsa ini adalah anak daripada Encek saya. Kalau orang Benteng bilang Encek ya. Jadi papa saya dengan Papa Julius ini abang adik gitu ya. Kami keluarga dekat dan kami bersyukur, dan saya bersyukur malam ini oleh kemurahan Tuhan Bapak Julius dan Ibu Eva bersedia membagikan pengalamannya yang luar biasa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Julius dan Ibu Eva. Sekali lagi tolong memperkenalkan diri karena masih banyak yang baru bergabung. Baik, terima kasih Ibu Nila. Saya perkenalkan, nama saya Julius dan istri saya Eva. Saya terima kasih kepada Ibu Nila yang sudah mengundang kami, dan saya juga mengucapkan selamat malam untuk kawan-kawan, senior-senior, Bapak dan Ibu dari keluarga Sekina dan keluarga senior. Dan keluarga senior juga. Jadi saya hari ini diizinkan untuk bisa sharing, tapi biar semua sharing ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lama, saya persingkat saja. Saya memang salah satu survivor dari COVID. Dan memang pada waktu itu saya kena COVID cukup parah. Jadi kita kena dimulai tahun lalu ya? Iya, tahun lalu di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober itu saya pertama kali gejala itu, waktu itu awal-awal masih COVID, masih baru. Dan itu juga belum baru masuk PSBB. Dan saya pertama kali adalah demam. Dan waktu itu memang saya masih banyak kegiatan di luar, masih ada training, masih ada memberikan training juga. Training pekerjaan. Training tentang pekerjaan, dan saya tahu-tahu demam. Demamnya saya cukup tinggi, demamnya bisa sampai 38,5, 39, dan menggigil. Jadi waktu malam demam itu badan menggigil, gemetar sekali sampai 1 hari dan 2 hari. Nah di hari kedua saya pergi ke dokter. Kita udah antigen di rumah. Iya, kita ada antigen di Hasilnya rumah. negatif. Hasilnya negatif. Lalu karena hasil negatif itu coba ke dokter. Saya pikir ini flu biasa atau karena biasa.
sampai dicek di dokter, dikasihlah obat demam biasa dan lain. Dokter bilang udah antigen belum? Udah, negatif. Diminta PCR. Coba PCR Pak, dia bilang. Oke, lalu kita PCR dan kebetulan hasil PCR-nya pun negatif. Tapi demam saya masih terus berlanjut. Asal setiap malam saya demam tinggi sampai saya pada waktu itu tidak bisa melanjutkan memberikan training lagi. Akhirnya saya call off dan akhirnya dicek ke lab lagi dengan PCR, dengan tipes dan DBP, semuanya negatif. Saya pindah dokter, pergi ke dokter yang lain. Oh, teman saya bilang dokternya bagus nih, dokter B, tidak saya sebut namanya. Lalu dicek lagi semuanya, dicek lagi segala macam. Wah, apa ini kena demam? Apa dia bilang? Viral infection. Viral infection dia bilang. Viral infection. Ini saya kasih obat, coba berapa hari ini nanti pasti turun. Tidak membuat kembali turun, tetap saya masih dengan demam yang tinggi dan badan saya makin lemas dan sudah terasa lemasnya. Lalu sampai seminggu setengah tuh. Ya, jadi ini sudah bolak-balik ke dokter sudah seminggu. Antigen juga beberapa kali. Antigen malah kalau antigen setiap hari, hidung saya udah dari yang nggak perawan. Dari perawan udah jadi nggak perawan kan tiap hari saya colokin, saya tes dan hasilnya selalu negatif, 1 garis, tidak pernah dapat 2 garis. PCR pun sama. PCR pun sama. Akhirnya di hari terakhir, di minggu terakhir saya pergi ke dokter lagi dan sudah disiapkan obat. Nanti situ dong ada macam-macam. Disiapkan obat. Sebenarnya waktu itu sempat dikasih obat COVID. Obat COVID. Gitu. Tapi karena di tes saya PCR saya negatif, yaitu obat Avigan. COVID-nya Avigan itu jangan dimakan dulu dia bilang. Lalu saya sampai pergi ke dokter Yanko Putra. Dokter Yanto. Dokter Yanto itu saya dicek. Dokter Yanto bilang ini antara 3 macam virus di dalam badan kamu. Demam berdarah, DB, tipes, atau COVID. Tapi kok anehnya memang dia lihat juga dia punya lab saya, hasilnya semuanya negatif. Kok maksudnya negatif tuh tipesnya negatif, DB-nya negatif gitu. Dia jadi bingung, waduh ini kayaknya Anda tuh harus saya rawat, saya harus observasi. Ada apa nih? Bahkan nama dokter Yanto sudah disuruh rapid, hasilnya negatif. Jadi dalam kondisi udah hampir 2 minggu saya masih mendapatkan hasil yang negatif. Akhirnya dokter tersebut dibilang, saya akan merawat Anda masuk ke rumah sakit, namun salah satu persyaratannya adalah untuk dites lagi PCR. Sama torak. Karena itu salah satu persyaratan untuk masuk rumah sakit untuk saya bisa rawat. Toh kamu negatif nggak apa-apa, coba tes saja. Namun setelah 2 minggu tersebut ternyata hasil yang terakhir PCR saya adalah positif. Setelah 2 minggu berjalan dan pada waktu itu keadaan saya sudah cukup buruk, yaitu di mana saya punya saturasi sudah turun dan kesehatan saya lemah sekali. Jalan saya sudah tidak bisa cepat karena napasnya sudah sesak dan kalau jalan sedikit udah ngos-ngosan, sudah mulai ngap dan malam tetap demam dengan yang sangat tinggi. Nah, setelah hasilnya keluar itu, dokter Yanto-nya telepon secara pribadi kepada saya. Dia bilang, Ibu, saya tuh mohon maaf sekali. Ibu mungkin udah tahu hasilnya. Saya udah tahu hasilnya kan negatif, tapi apa positif. Tapi kan saya berharap gitu ya, ada penanganan. Tapi memang peraturan dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk nggak bisa merawat untuk pasien COVID saat itu. Jadi dokter Yanto bilang, saya minta maaf sekali, saya nggak bisa merawat suami ibu. Aduh, itu saya gemeteran. Saya dalam keadaan, saya bilang, dokter, what should I do? Saya harus gimana nih dok? Kalau sampai, soalnya saya lihat kondisi dia itu udah makin ngedrop. Saya harus gimana nih dok? Kalau sampai kena apa sampai posisi ini saya udah nggak bisa mikir. Jadi ini benar-benar cerita di istri saya udah nggak gitu mengetahui sebenarnya yang terjadi apa. Kesadaran dia jadi udah nggak full. Saya cuma taunya diajak ke dokter, saya ikut ke dokter, pulang dari dokter apa, di dokter pun dokter ngomong apa, saya udah nggak bisa terlalu fokus lagi. Oke, Eva cerita. Ya, jadi saya bilang, dok, saya harus bagaimana dok? Jadi sampai si itunya bilang, dokternya bilang gini, dokter Yanto, gini deh Bu, Ibu rumahnya deket rumah sakit mana? Royal Taruma, saya bilang. Kalau sampai, saya bilang kalau sampai kenapa-napa gimana dok yang terburuk? Kalau sampai yang terburuk juga, ibu bawa ke UGD Royal Taruma, saya akan coba telepon kolega saya namanya Prof. Suwandi.
nanti Prof. Suwandi Ibu telepon aja ke saya. Itu saudara-saudara, ibu-ibu dapat begitu doang, itu udah saya kayak seperti dapat sebongkah emas. Karena saya sudah nggak tahu lagi siapa yang mau saya tanya. Saya bingung karena waktu itu di sekeliling kami tuh belum banyak yang mengalami COVID. Saya juga saat itu nggak tahu siapa yang mau saya tanya, saya mau bawa ke dokter mana. Akhirnya saya diam, terus ada teman saya bilang gini, dia memang waktu itu sembuh dari COVID. Dia bilang, Fah, ada satu dia bilang dokter yang mau nanganin, tapi memang bukan spesialis. Sekarang dia bilang coba lu bawa ke sana. Nah, kita bawa ke sana. Kita bawa ke sana, dia bilang iya sih. Ini dia bilang udah berat nih Bu, Bapak. Jadi gimana ya, Dok? Saturasi sudah turun, sudah saturasi sekitar 80-an, 78 dan saya menderita gejala happy hipoksia. Di mana happy hipoksia itu adalah saturasi oksigen yang terus menurun. Saya waktu itu saya bilang gini, Dok, apa kita masukin rumah sakit ya? Dokter tersebut kebetulan praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, terus dokternya bilang gini Bu, ada dua pilihan. Satu, Ibu Bapak memang masuk rumah sakit, tapi untuk Ibu ketahui, kalau misalnya masuk rumah sakit, for sure Bapak pasti pakai ventilator dengan kondisi Bapak saat ini. Nah, kalau Bapak pakai ventilator, mohon maaf, dia bilang, kebetulan waktu itu Juliusnya nggak ada di situ waktu saya ngomong, mohon maaf, pasti harapan tipis. Atau opsi kedua, Ibu rawat sendiri di rumah. Saya agak berdiam. Ngerawat sendiri itu gimana, Dok? Saya nggak ngerti, saya bilang. Saya terus terang rumah saya apartemen, kecil, anak saya 2, saya mau ungsiin kemana? Saya mau ungsiin ke rumah mertua saya atau ke rumah mama saya takut anak saya mungkin masih muda, terus OTG, nanti jadi nularin lagi. Jadi saya bilang, aduh saya serba salah. Tapi dokternya bilang, no option. Ini cuma 2 opsi, 2 ini. Ibu ambil keputusan. Akhirnya saya pikir, udah mau gimana pun caranya, ya udah saya coba rawat di rumah. Saya bersandar sama Tuhan aja, saya bilang. Dah, kita pulang ke rumah, anak-anak nggak boleh saya kasih keluar kamar. Makan di kamar saya yang nganter. Supir semua saya off-in. Jadi suami saya waktu itu saya ke dokter kemana saya setir sendiri. Terus dia juga nggak keluar kamar. Jadi semuanya tuh saya yang urus lah gitu. Nah, terus dokter bilang gini, Ibu tolong cari obat Gamaras namanya. Saya bilang, oke Dok, saya oke aja waktu itu. Saya nggak tahu itu susah. Waduh, nyarinya benar-benar sulit sekali itu obat saat itu padahal. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan, bisa dapat. Julius waktu itu setiap hari selama 8 hari harus rutin ke dokter itu untuk diinfus Gamaras itu. 1 hari dia membutuhkan 6 botol selama 8 hari. Jadi waktu itu saya benar-benar kalau bukan Tuhan yang membantu untuk mencari obat itu, saya juga udah kewalahan. Selain obat itu harganya tinggi dan mahal pula. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan, dapat. Nah, selama merawat Julius, memang saya itu tetap sekamar. Karena buat saya takut meninggalkan suami saya sendiri di kamar dengan keadaan saturasi oksigen turun. Jadi awal-awal bahkan saya tidur di kakinya dia supaya saya bisa pegang kakinya dia, kalau dia gerak apa saya tahu gitu. Nah, belakangan baru saya tidur di sofa, tapi kita tetap satu kamar. Dengan berjalannya waktu saat itu, saya cuma merasa bahwa di dalam hati saya semuanya keluar, ingat untuk setiap firman-firman Tuhan dan khotbah-khotbah yang pernah kita dengar. Bahwa mungkin saat ini tuh adalah ujian kita, ujian iman kita, ujian respon. Bukan dibilang saya lulus 100%, ada fail-nya juga, ada ngeluh, ada. Saya bilang, Tuhan, I'm tired gitu. Kenapa? Karena saya kurang tidur, saya capek, saya nyetir sendiri. Tapi di satu sisi Tuhan bilang begini, mengingatkan saya lagi bahwa di saat inilah kamu tuh akan kelihatan bagaimana apa yang kamu selama ini pelajari dari firman aku. Jadi saya bilang sama Yuyu, setiap kali itu yuk kita ngucap syukur aja. Cuman bilang terima kasih Tuhan. Udah setiap hari kita nggak bisa terus terang, kita nggak bisa doa yang panjang gimana, kita cuman bilang terima kasih Tuhan. Tapi satu kekuatan kita itu adalah dari awal COVID, kita memang punya mesbah keluarga setiap malam. Yaitu saya, suami, dan anak-anak. Nah, mesbah keluarga itu apa? Mesbah keluarga itu kita doa bareng-bareng, apa yang mau kita bawa dalam doa keluarga, anak-anak, doa masing-masing juga, doain untuk studi mereka, terus untuk COVID ini.
Habis itu kita sama-sama baca firman bergantian 5 pasal. Untuk 5 pasal kita 5 ayat gitu. Nah, walaupun dalam keadaan itu kita tetap lakukan tapi pakai WhatsApp call. WhatsApp apa yang pakai telepon WhatsApp. Jadi anak-anak di kamarnya masing-masing kita tetap mesbah gitu. Nah, buat saya itu kekuatan saya. Karena saya sendiri saat itu nggak bisa untuk doa pribadi lagi. Karena saya pagi-pagi begitu itu udah bangun sama dia, udah ngurusin sarapannya dia, sarapan suami saya. Karena pagi-pagi tuh jam 6 saya udah mesti kasih obat gitu. Ya, nah jadi pada waktu saya menderita pertama kali mendapat COVID itu benar-benar penyakit yang belum. Tentunya banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali ketakutan. Dan ternyata COVID itu tidak hanya menyerang tubuh secara fisik saja, di mana fisik saya lemah, kemudian saya makin pikiran juga makin turun, dan ternyata itu menyerang secara mental. Di mana pikiran itu bisa terbawa-bawa, makin yang negatif-negatif itu bisa keluar. Entah bagaimana, lain dengan jenis penyakit yang lainnya. Nah, kenapa saya bisa bilang selama saya makin parah? Karena saya sudah sampai 2 minggu baru ketahuan dan baru diberikan pengobatan. Dan menurut saya itu sudah 3 minggu dari pertama kali saya kena penyakit itu. Jadi boleh bilang sangat terlambat dalam pengobatan saya. Dan di situ saya melihat banyak sekali bantuan yang memberikan secara mental. Jadi ketika penyakit itu menyerang, mental saya turun, pikirannya tuh bisa macam-macam. Bisa terjadi kayak panic attack, mikir yang buruk-buruk. Dari meninggal lah, dari ini, dari itu, teranana bagaimana, begini. Banyak sekali yang membuat mendownkan pemikiran kita. Di situ saya lihat sekali roh ketakutan itu sangat menyerang. Tapi saya bersyukur saya betulan punya istri yang terus mendukung dan kebetulan gembala saya sangat perhatian. Dan beliau tiap hari nelponin saya, tiap hari doain saya. Kadang-kadang juga dia udah sering sekali kirim makanan untuk support saya. Yuk makan ya Julius supaya bisa kuat segala macam. Karena penyakit itu tidak lain mesti makan. Obat yang dimakan hampir sekitar 15 atau 18 butir obat yang dimakan. Nah, pengencer darah. Salah satunya dokter bilang bahwa saya mungkin bisa sampai 2 minggu ini karena salah satu bentuk yang tadi Pak Robert benar. Saturasi saya turun, napas saya sudah itu, saya baca satu pasal aja udah nggak bisa. Begitu baca tuh langsung udah jalan ke kamar mandi, kira-kira 10 langkah itu mesti langkah demi langkah. Saya sudah sedia oksigen yang kecil ditaruh di hidung. Nah, bukan kebetulan, menurut saya ini rencana Tuhan. Pada bulan Agustus, saya itu ada cek bahwa istri saya sebenarnya cek jantung. Dan istri saya cek jantung, yang saya pikir ada apa-apa, dokter bilang jantungnya bagus, tidak ada masalah. Nah dokternya karena kenal baik sama kita, ayo Pak Julius cek juga. Dok, saya ini lagi fit-fitnya. Malah di usia saya yang 50-an ini dok, saya merasa lebih sehat, lebih kuat dari saya waktu 45 tahun ke bawah. Kenapa? Saya bisa jalan sampai 5 kilo, tiap hari saya olahraga. Jadi saya lebih fit, saya bisa lebih. Udahlah tes aja sedikit, nggak apa-apa, orang cuma cek doang. Kebetulan dia punya cek untuk kayak semacam USG, tapi dia bisa melihat pembuluh darah jantung secara detail. Lalu oke, saya turutin, kemudian dicek dan ternyata singkat kata saya divonis ada 2 titik penyumbatan pada salah satu nadi utama di jantung saya. Nadi sebelah kiri. Saya menolak, benar-benar menolak, dan saya tidak mau menerima bahwa itu saya kena penyempitan. Wah, menurut saya lagi sehat-sehatnya kok, saya bisa olahraga, nggak merasa nggak ada keluhan apa-apa. Tidak ada keluhan sama sekali, nyeri nggak ada, ini nggak ada, dan saya tidak divonis gitu. Namun akhirnya setelah diyakinkan oleh dokter itu bahwa saya benar ada penyumbatan, akhirnya singkat kata saya dipasang ring. Akhirnya pasang ringnya sampai 2 ring oleh dokter Profesor Hari. Kebetulan dia orang dari Pulau Bangka juga yang sudah tinggal di Belanda dan dia yang mengambil tindakan untuk saya. Nah, pada waktu saya selama pasang ring, saya dibeli 2 obat pengencer darah. 2 macam, bukan 1 macam, sampai 2 macam. Nah, 2 macam ini yang harus saya makan selama 6 bulan. Nah, September saya pasang ring, di Oktober saya terkena COVID. Nah, salah satu COVID itu adalah mengentalkan darah. Dan saya yakin dan percaya
ini bukan kebetulan saya bisa pasang ring. Jadi waktu pasang ringnya sempat nyesel kok bisa begini dan segala macam. Ternyata bersyukur. Kenapa? Karena saya ada makan obat pengencer darah sehingga darah saya tidak kental. Itu yang salah satu mungkin membuat saya tidak ada terjadi penyumbatan darah karena saya sampai makan 2 jenis obat pengencer. Jadi sampai 15 macam obat itu adalah obat COVID, antibiotik, dan lain-lain termasuk obat-obat jantung saya. Nah, jadi saya dalam kondisi lemas, tidur itu kadang-kadang ngigau, tidak jelas, dan tidur itu tidak tenang. Sedikit-sedikit mimpinya mimpi buruk. Mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang berbau horor-horor sedikit. Banyak sekali mimpi-mimpi yang tidak enak itu terjadi selama sakit COVID itu. Nah, ini yang terjadi buat saya sehingga sampai saya diberikan obat Gamaras, di mana obat Gamaras selama berapa hari, di situ pelan-pelan imun saya mulai naik. Hari ke-7 baru kamu berasa mulai sedikit Pak Robert tadi enak. sebenarnya berapa lama pengobatan saya? Terus terang pengobatan saya jauh lebih lama, yaitu sampai sebulan. Itu baru saya ada recover. Dan itu pun masih lemas. Namun perlambat setelah saya mendapat bantuan Gamaras itu imun saya naik, mula-mula napas saya. Jadi setelah 1 bulan dan setelah 2 bulan baru napas saya boleh bilang saya sudah bisa berjalan kaki, bisa jalan 1 kilo tanpa sesak lagi. Jadi cukup lama karena cukup beratnya saya punya penyakit, serangan COVID tersebut pada waktu tersebut. Dan di saat-saat itu saya beruntung Tuhan izinkan saya tidak ke rumah sakit. Karena kalau ke rumah sakit ternyata saya nggak bisa bawa handphone. Dan ternyata kalau dipasang ventilator, otomatis pasien itu akan diberi sedatif atau obat bius. Ketika diberi obat bius, kesadaran kita akan menurun. Saya tidak bisa kontak, tidak aware lagi terhadap dunia luar. Nah, disitulah banyakkan yang mungkin sudah turun gratis. Jadi Tuhan izinkan saya diberitahu oleh tolong salah dokter bilang coba lebih baik kamu jangan ke dokter, kita rawat, disuntik Gamaras. Dan itu kita turutin dan Tuhan izinkan saya bisa, karena di rumah gembala saya bisa teleponin saya terus hari, didoakan, istri saya doa, saya masih bisa WA call dengan anak-anak, saya masih bisa doa malam bersama-sama. Nah, itu sangat-sangat kekuatan. Tidak ada yang lain, itu kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, menurut saya itu sebenarnya waktu-waktu support keluarga. Ya, support keluarga dan lain, bahwa itu benar waktu-waktu di mana saya boleh dibilang hampir tidak ada tenaga lagi, dan kalau itu dibantu dengan sedatif, ditambah dengan sedatif, mungkin saya akan lewat. For sure saya bisa lewat karena saya sudah 2 minggu telat baru pengobatan COVID. Jadi COVID ini ternyata di mana ketemu atau didapati terkena COVID dan di mana positif, segera minum obat. Dengan minum obat biasanya seminggu 14 hari itu akan sembuh. Nah, saya setelah 14 hari baru minum obat COVID. Nah, disitulah agak nyeleneh. Sebelumnya obat sebelumnya dia minum obat tipes, obat DB gitu. Karena memang asumsinya ke situ setelah antigen dan PCR-nya negatif gitu. Nah, itu pun saya sebelum akhirnya positif itu saya sampai agak kalut, saya bilang apa saya bawa gimana ya? Ini tuh apa sih, ada something wrong? Nggak mungkin. Suamiku itu demam terus menerus, dikasih obat demam itu cuma turun sebentar naik lagi, pasti ada something wrong di dalam badannya dia. Kalau bukan COVID gitu. Tapi akhirnya memang puji Tuhan buat saya dan suami saya itu nggak ada satu yang kebetulan. Kita tuh bersyukur Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang mungkin saat itu sangat tidak mengenakan. Tapi di situ tuh kita melihat bahwa pertolongan Tuhan bukan cuma pertolongan selain kesembuhan, tapi bagaimana pada saat kita melewati itu tuh kita merasakan tuh tangan Tuhan tuh benar-benar nopang. Bahkan di saat mengalami itu, di saat saya lagi, saya kalau depan suami saya nggak mau kelihatan capek atau saya nggak mau kelihatan gimana, saya pokoknya sukacita aja di depan dia. Tapi mungkin kalau lagi sendiri gitu, saya bilang Tuhan gimana? Tuhan tuh cuma bilang gini, nak, seakan-akan di dalam hati saya, mata aku lagi tertuju loh sama kamu. Aku tuh lagi lihat loh respon hati kamu. Bagaimana respon kamu? Bagaimana kamu merespon ujian iman ini? Sampai saya tuh sampai nanya gini sama Tuhan, Tuhan, kalau yang terjadi yang terburuk gimana? Do you trust me? Saya itu aja. Do you trust me? Saya bilang iya, saya percaya. Ya udah jalanin.
Jadi di sini saya dan suami saya mau kasih kesaksian bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita kok. Tuh pasti rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang cuma satu yang Tuhan minta tuh cuma nanya, Tuhan cuma nanya satu sama kita semua. Apakah kita percaya sama Tuhan? Do you trust me? Tuhan tanya gitu. Saat kita percaya sama Tuhan, itu semuanya kita serahkan sama Tuhan. Whatever it is, itu pasti yang terbaik. Dan satu hal, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Gitu. Ya, dan juga saya juga bersyukur proteksi Tuhan juga ternyata yang di rumah itu yang benar-benar kena hanya saya. Dan thanks God sekali Eva negatif dan anak-anak saya yang lain di PCR juga semua negatif. Sampai hari ini kita semua baik-baik aja. Dan Eva itu sebenarnya bukannya ini lagi, malah dia udah kena semprot lagi dengan ludah saya. Jadi pada waktu itu entah gimana dia nggak pakai masker, saya doang yang pakai masker. Makan. Oh lagi nyuapin makan. Oh saya juga nggak pakai masker karena lagi nyuapin makan buru-buru. Buru-buru mau ke dokter. Saya tersedak, jadi semua air di mulut saya nyemprot ke muka dia. Jadi kalau itu tertular harusnya sudah benar-benar tertular sih, udah nggak bisa lagi. Tapi thanks God sekali, puji Tuhan benar-benar perlindungan bahwa habis itu dia tidak pernah mengalami sakit apapun juga dan sampai saat ini pun ini juga. Jadi itu salah satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi sekarang kita bisa ngomong, pada waktu itu saya nggak bisa mikir apa-apa sih dengan kondisi yang ada. Ketakutan yang cukup dalam, yang sebenarnya menghimpit. Jadi secara biasa dilihat kayaknya tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa. Tapi di dalam hati itu benar-benar berkecamuk. Sampai suatu hari saya pernah bilang, Wah, hari ini pagi ini saya kena panic attack. Kenapa? Ada benar-benar ketakutan yang sangat luar biasa melanda saya. Dan thanks God-nya, saya selama ini selalu mendengar panic attack, selalu reading books, apa segala macam. Tapi nggak pernah tahu apa itu panic attack. Hari itu saya mengalami apa namanya panic attack. Itu benar-benar serangan yang sangat luar biasa, yang bikin down kita dengan segala macam bentuk. Cuman satu saya bilang, untung saya punya Tuhan. Kalau enggak pada saat itu mungkin saya down. Itu orang-orang yang bisa benar-benar collapse, orang bisa bunuh diri dan lain-lainnya. Karena serangannya begitu kuat sekali. Sampai apapun yang dipikir itu negatif. Nanti bisa terjadi ini, nanti anak saya, saya bisa pikir anak saya kena COVID, anak saya kena masuk rumah sakit terus meninggal, terus bisa nanti anak saya yang kedua susulan meninggal, habis itu istri saya, itu nggak bisa saya hentikan, terus berputar terus memicu. Nah itulah kerjaan setan. Bagaimana dia bikin down kita. Dan thanks God, saya nggak bisa berdoa saat itu, saya hanya putar lagu rohani, saya cari lagu-lagu favorit saya nyanyi dan bersyukur. Kebetulan Eva lagi keluar, kalau nggak tahu waktu itu kamu saya kemana lagi ya? Ke kantor sebentar. Ke kantor. Dan satu pagi itu saya cuma denger dan nyanyi pelan-pelan. Karena kalau ngomong udah pasti capek. Jadi itu yang menolong saya melewati hari-hari di mana ada panic attack atau dari serangan COVID. Jadi tidak hanya secara fisik saja, tapi dia juga menyerang mental. Dan di situ yang mungkin karena sudah begitu parahnya, begitu banyak virusnya. Dan kalau lihat foto saya punya paru-paru, itu yang bagian putihnya hanya tinggal bagian paru-paru sebelah bagian kiri. Hitamnya, semuanya putih. Oh, iya putih. Oh, yang hitamnya itu hanya sebelah kiri. Itu aja sebenarnya masih berfungsi. Karena yang putih itu kalau aslinya jadinya kan hitam, itu enggak. Yang putihnya lebih mendominasi paru-parunya. Jadi dokter udah bilang, wah ini kamu jangan nanyain paru-paru kamu lah. Ya. Kita kan nanya, sih gimana dok paru-paru dia? Kita takut gitu kan. Udahlah, kita kan nyembuhin badannya, nggak paru-paru nanti udah biarin aja. Kan kita bilang kita mau X-ray lagi. Udahlah, lu nggak usah lihat, ntar lu down katanya. Udah, nggak usah dilihat paru-paru. Yang penting sekarang ini kamu fokus untuk menaikkan stamina kamu. Dia bilang gitu. Ya, itu yang terjadi dan sampai hari ini kita juga nggak concern lagi ya. Kita percayain sama Tuhan. Saya bisa bilang bahwa begitu berharganya satu tarikan napas pada saat itu. Kadangkala kita sering mengalami atau menikmati hal-hal yang sudah biasa terjadi dan buat saya pada waktu itu ketika itu sudah mulai hilang atau lagi nggak ada, itu sangat berharga. Tadi kemarin saya ada baca artikel yang lagi booming tentang oksigen. Ada orang berhitung kalau satu hari itu sekian ratus juta kalau kita bayar. Jadi selama 1 tahun kita mesti bayar 67 M untuk bayar oksigen. Kalau kita bernapas itu bayar. Pada saat saya COVID itu saya tahu satu tarikan napas saya itu sangat berharga. Dari situ saya bisa melihat begitu apresiasi sama Tuhan bahwa kalau kita bisa bernapas itu mujizat.
bukan mujizat yang harus besar sembuh penyakitnya secara langsung, tapi itu mujizat kecil yang terjadi secara rutin tiap hari. Dan saya mengalami di mana satu tarikan napas itu, untuk bernapas panjang itu aja nggak bisa. Dan itu sangat-sangat berharga. Kadang-kala kalau malam, dokter bilang harus pasang obat karena sewaktu-waktu kalau saturasinya turun, ada dibantu dengan oksigen di hidung. Jadi saya duduknya nggak bisa tiduran celentang, harus tengah tidur di situ. Saat-saat yang memang gelap, saat-saat yang memang sangat mendorong, tapi kalau kita bisa melewati dengan rasa bersyukur, pada waktu itu sih terus terang saya nggak bisa bersyukur banget ya. Memang terus terang pada waktu lagi down juga, tapi ada penguatan dari keluarga, dari istri, dari gembala saya yang tiap hari nelponin saya, dia ngeluangkan waktu sedemikian, dia nyanyi, dia main gitar, dia nyemangatin saya, itu sangat luar biasa. Dan semangat-semangat itu yang saya dapat melalui hari demi hari. Selama 2 bulan saya di kamar untuk melewati masa-masa ini. Mungkin itu kesaksian dari saya. Di sini saya mau bilang bahwa ketika kita melewati semua itu, kadang-kadang kita merasa Tuhan nggak ada di samping kita. Padahal dia ada dan dia pegang tangan saya. Saya aja kadang-kadang nggak bisa lihat karena tertutup dengan segala bentuk, hingar-bingar, kesakitan, masalah, obat, dan segala macam. Tapi Tuhan selalu ada. Dan dia buktikan dengan kehadiran orang-orang sekitar saya yang membantu. Dan tentu saya tidak bisa melewati saya sendiri. Saya terima kasih sama istri saya yang tetap tenang. Dia udah panik sebenarnya. Karena kalau saturasi dia turun, sampai habis maksud turun itu udah nggak ada pilihan lain, harus ventilator. Kalau ventilator berarti di toraks ini dibolongin atau dimasukin lewat tenggorokan, dan itu harus karena kalau udah masuk ada selang itu pasti manusia nggak enak, gerak kiri gerak kanan, dan itu terjadi infeksi. Kalau infeksi kuman masuk malah lebih parah lagi. Jadi satu-satu jalan rumah sakit SOP mereka ketika mereka punya saturasi yang turun harus pasang itu dan harus dipasang ventilator, dan itu yang membuat buat saya itu mungkin cukup berbahaya pada waktu itu. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin saya juga nanti ada yang mau bertanya, silakan. Apa yang saya bisa bantu, saya bisa jawab tentang masalah ini. Kami juga setelah sakit tahu sedikit tentang penyakit ini, bisa membantu kawan-kawan yang lain. Banyak sekali yang kita bantu, kita kasih semangat karena kita tahu. Dan kebetulan saya juga ada mimpin sel, anak-anak sel saya juga yang di gereja saya juga ada yang terkena, jadi kami juga tahu, kami kasih semangat, kami teleponin tiap hari, kami kasih beri perhatian, karena pada waktu itu mereka butuh sekali itu, tidak lain tidak bukan. Dan kalau bisa, kalau saya bisa pesan terakhir, hindari sedapat mungkin yang mengenai pemasangan ventilator tersebut. Mungkin sekian dulu, terima kasih Ibu Nila, terima kasih kawan-kawan dari keluarga Shekinah yang baik, yang saya hormati. Saya kembalikan kepada Ibu Nila, dan kalau ada kawan-kawan bertanya silakan, apa yang bisa kami jawab akan kami jawab. Terima kasih ya Pak Julius dan Ibu Eva, kesaksian yang luar biasa. Dan ada satu mungkin yang terlewatkan ya. Eva bilang sama saya, waktu Pak Julius sakit begitu berat, maminya pun tidak dikasih tahu. Tidak ada satu orang pun yang diberitahu. Mereka berjuang sekeluarga. Ini kalau bukan kekuatan Tuhan rasanya nggak mungkin gitu ya, bisa melewati semua. Bukan sombong mungkin ya, bukan sombong terus nggak mau kasih orang tahu, tapi memang waktu itu Eva bilang, coba Eva kasih kesaksian deh. Bagaimana, kenapa Eva tidak beritahu kepada orang lain? Saya waktu itu punya alasan kenapa. Satu, memang waktu itu di sekitar kami kan belum ada ya, belum banyak yang kena, belum ada. Kalau kita juga berharap nggak ada. Jadi satu, saya nggak mau menimbulkan kekhawatiran kalau sama mama mertua, sama mama saya, mama mertua. Kan kalau orang, saya tahu kalau khawatir imun turun, apalagi dalam keadaan gini. Apalagi yang ini kan anaknya gitu. Jadi saya berusaha, ya udah, saya coba usaha sendiri dulu. Dan saya cuma bersandar sama Tuhan aja. Dan lagi satu hal, kalau misalnya mama saya, mertua saya, saudara-saudara yang lain khawatir, tapi banyak tuh di telepon. Udah ditelepon, terus dikasih tahu ini itu kan, sementara saya harus fokus ngurus suamiku gitu. Jadi saya benar-benar udah fokusnya satu sama Tuhan, sama suami saya. Udah itu sama Tuhan, sama suami, sama jaga anak-anak. Jadi saya tiap hari udah rutinitasnya itu aja gitu. Jadi ya itu Tuhan itu kekuatan saya. Kalau sampai hari ini
Terus saya bisa bilang, oh hari ini saya oke-oke aja loh, walaupun saya ngerawat suami saya yang berat gini-gini, itu bukan karena kuat kuasa saya, itu benar-benar pure karena Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerahnya Tuhan. Yes. Tuhan mungkin saat itu tahu saya harus ngurus atau gimana, pokoknya itu anugerahnya Tuhan, itu murni Tuhan. Gitu. Terima kasih. Jadi itu aja nggak ada yang lain dari saya. Sama waktu itu kita tuh si Julius kan waktu itu diharuskan sama dokter minum vitamin D 10.000. Nah saya saat itu diwajibkan juga sama dokter bilang gini, kamu juga minum vitamin D 10.000 karena kamu tuh berdekatan banget sama suami kamu gitu. Jadi high risk gitu. Jadi saya tiap hari juga minum vitamin D 10.000. Nah walaupun saat itu sebenarnya juga dia tuh harusnya kan ngejemur, cuman dalam keadaan kita tinggal di apartemen agak sulit. Jadi pas kita keluar aja, kalau lagi keluar setiap hari itu untuk ke dokter, ya di jalan, tetapi itu juga nggak maksimal gitu. Sama minum vitamin lah, kayak vitamin C yang 1000 mg gitu, yang high dosis yang saya bantu itu aja. Dan satu mungkin yang membantu, aku tuh kebetulan tipe pelor, nempel molor. Jadi saya kebetulan yang mudah tidur. Jadi kalau misalnya saya tidur, saya biasanya jam tidur saya 5 jam gitu, 6 jam, tapi saya lelap gitu. Walaupun misalnya waktu itu saat itu si Julius, makanya saya kenapa? Karena saya tidurnya lelap, saya mendingan tidur di kakinya dia. Jadi kalau dia gerak, saya bisa keberasa jadi deep sleep, tapi walaupun sebentar deep sleep gitu. Nah itu mungkin membantu saya juga gitu. Selain perlindungan Tuhan. Itu aja. Ya. Ya. Ini Pak Julius mendapat apa tuh? Second chance ya. Second life juga ya. Yuyu ya. Yes, Wah, hidup yang baru nih, yang hidup baru yang betul-betul diperbaharui oleh Tuhan ya. Betul, Ibu Nila, dari penyempitan jantung yang tidak diketahui, tahu-tahu bisa tahu. Kalau saya nggak tahu penyakit jantung dan waktu itu saya kena COVID, pasti kemungkinan lewatnya udah jauh lebih tinggi. Kalau nggak karena Tuhan, selain hari ini kita pernikahan kita juga nggak ada, terus juga kemarin juga sakit, jadi kita benar-benar Tuhan, kalau nggak karena Tuhan tuh kita benar-benar nggak ada hari ini. Betul, anugerahnya yang besar. Itu lagu Amazing Grace itu betul-betul kamu alami ya. Kamu alami ya. Betul. Ayo teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Bagaimana Ibu Eva tuh waktu merawat suami, mungkin pakai sarung tangan kah, apa pakai baju APD kah? Ayo siapa yang mau nanya silakan. Silakan. Pakai baju APD nggak? Coba ada yang mau nanya nggak? Mungkin dia nggak pakai baju APD tapi dia kepedean nih. Oleh karena kekuatan dari Tuhan nih. Nggak sempat beli baju APD-nya lagi. Copot pakai nggak sempat. Sarung tangan nggak, Pak? Enggak juga kayaknya. Percaya kalau pakai sarung tangan ya. Soalnya dengan Nolan, Tante. Ya, kenapa? Mau nanya, Tante, izin. Ya, silakan Oloan, silakan Oloan. Izin Bu Eva ya, Ibu Eva saya panggil ya. Ya, silakan. Iya, saya Eva. Nah, izin Bu, mau nanya, kan Ibu merawat Bapak dengan seminggu tuh apa enggak terpapar gitu, tapi nggak cek karena kan sekamar begitu ya. Apakah tetap positif negatif terus begitu? Atau memang ya sudahlah ya ya udahlah gitu, apa memang negatif terus atau memang makannya gimana sehingga tetap stamina? Kan kalau kata orang kalau badan nggak fit apalagi berdekatan sama orang yang ada COVID-nya lebih gampang itu. Nah itu kiat-kiatnya gimana agar tetap ya nggak kena juga gitu. Itu saya jadi agak hebat juga nih, Tuhan masih lindungin gitu. Itu sih apa kiat-kiatnya Bu gitu. Jadi selama seminggu sekamar sama suami kok nggak terpapar begitu. Itu sih. Apakah golongan darahnya mungkin saya nggak tahu juga atau makannya bagaimana. Ya itu aja sih Bu. Yang kenapa sampai Ibu masih ya kemurahan Tuhan lah nggak ikut terpapar juga atau bagaimana Bu? Itu aja sih. Ya Olan, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang pasti sih nomor satu perlindungan Tuhan itu for sure. Itu yang paling utama. Cuman kalau dari bagian kita kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita nih sebagai manusia. Nah bagian saya berusaha waktu itu, kalau pada saat saya waktunya tidur, Julius tidur tuh, udah itu saya lihat oke, semua saya cek, udah saya tidur. Nah saya tidur, habis itu terus berusaha tidur yang baik, cukup.
Terus dari bagian saya, terus saya minum vitamin. Minum vitamin sama saya makan. Saya makan artinya saya nggak ngurangin makan, nggak diet. Pokoknya kalau saat itu tuh saya berasa lapar, waktunya makan saya makan gitu. Nah itu aja sih sama vitamin gitu. Jadi sama satu lagi berserah. Karena saya dan saat itu Fokusnya saya berusaha, udah nggak ingat mikirin itu lagi. Iya berusaha. Saya nggak mau mikir ya hal-hal yang negatif. Karena kebetulan Tuhan pernah bilang sama saya pribadi bahwa pada saat saya pernah dengar firman juga, setiap kekhawatiran yang ada di dalam pikiran dan hati kita itu virus buat iman kita. Jadi kalau misalnya kita khawatir, oh saya khawatir nih suami saya begini gitu kan. Nah kalau saya makin pikirin, itu semakin lama akan menggerogoti seperti kanker di iman saya. Nah saya itu nggak izinin terjadi. Jadi saya bilang oke Tuhan, terserah Tuhan. Yang penting I do my part. Do my part itu adalah melayani suamiku sebaik mungkin. Apapun itu aku layani. Tapi bagiannya Tuhan ya udah bagiannya Tuhan. Ya udah gitu. Nah, jadi mungkin itu yang terutama yang paling itu ya perlindungan Tuhan. Terima kasih, Bu. Itu aja, Olan. Sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu Eva ini kayak saya nih. Sio guling kalau Tante Mila bilang. Asal ketemu bantal pasti tidur. Itu kemurahan Tuhan ya, Pak ya? Iya, kemurahan Tuhan. Saya orangnya begitu. Mau duduk di bus, di mobil, di mana kalau udah ngantuk ya tidur aja ya. Dan pada waktu sakit itu saya belajar yang namanya istirahat. Saya satu orang yang mungkin suka baca dan saya agak sulit tidur. Ternyata baring, merem, dengan benar-benar tidur itu berbeda. Jadi dokter bilang kalau kamu mau sembuh dari penyakit ini, tidak bukan kamu harus tidur. Kalau di rumah duduk nonton TV itu tidak tidur, merem di ranjang bukan istirahat. Yang dibutuhkan benar-benar tidur. Jadi pada waktu saya benar ada dibantu dengan obat tidur. Kenapa? Karena saya harus benar-benar tidur supaya benar pemulihan. Jadi sekarang saya belajar menghargai waktu untuk tidur dan istirahat. Kadang-kadang waktu sehat itu berpikirnya agak kecil, nggak apa-apalah tidur 5 jam cukup lah, jam 12 masih jam 11 masih kerja, jam 12 tidur, jam pagi udah bangun. Tapi di situ saya belajar bagaimana kita menghormati waktu tidur. Ternyata itu sangat penting. Iya, selama ini saya selalu bisa tidur. Yang satu-satunya kalau saya nggak bisa tidur kalau lagi punya argumen sama suamiku, baru aku nggak bisa tidur. Kalau yang lain masih bisa. Urusan kerjaan, masalah di kerjaan, ya udah pikirin lagi aja besok gitu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok dipikirin lagi gitu. Itu. Saya mau tanya dong. Ya, silakan. Ya, Ibu Eva sama Pak Julius sekarang ini untuk jaga kesehatan tubuh masih minum yang high dose nggak, yang itu, yang vitamin itu, yang tinggi-tinggi? Tapi diturunin. Sekarang kita minum yang 5.000 IU. Oh, 5.000. Itu kan 10.000, ya. Nah, kemarin kita sempat ngecek vitamin D kita. Itu saya ya, boleh dibilang minum vitamin D itu, ini juga mungkin buat teman-teman di sini, buat ibu bapak ya boleh. Ternyata saya dengar dari beberapa dokter, salah satunya itu Dr. Henry Sunaria, beliau itu adalah ahli tulang, itu di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Saya mengikuti kebetulan Instagramnya beliau. Dia menyatakan bahwa salah satu yang membuat kita gampang terpapar itu adalah kita kekurangan vitamin D. Nah, orang Indonesia banyak kekurangan vitamin D, padahal kita kaya vitamin D, yang harusnya sumbernya itu matahari. Kenapa? Karena kita takut kena matahari. Nah, kalau bule kan sengaja jemur. Kalau kita kan enggak, kita takut. Karena matahari siang dikit aja kita takut. Nah, karena itu kita kekurangan. Nah, ternyata saya mulai minum vitamin D secara rutin itu kan pada saat suami saya terpapar di bulan Oktober. Tahu nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kemarin, baru minggu lalu saya ngecek. Saya rutin minum vitamin D 10.000 IU selama 1 bulan. Setelah itu saya minum 5.000 IU selang-seling. Hari ini minum, besok enggak. Lusa lagi minum. Kenapa? Karena saya banyak yang bilang hati-hati kalau kebanyakan bahaya. Tapi saya ngecek kemarin, ukuran vitamin D saya itu baru cuma 40. Baru angka normal. Dan kemarin baru saya dapat lagi info dari Dr. Henry
bahwa yang paling bagus untuk badan kita itu supaya tidak mudah terpapar COVID, vitamin D kalau yang di angka 100. Jadi ternyata vitamin D di dalam tubuh kita itu kalau 100 lebih dikit masih is okay, fine. Kecuali kalau mungkin 200 lebih gitu. Nah, itu sih yang mungkin pengetahuan baru buat saya juga yang mungkin saya bisa bagi sama Bapak Ibu. Gitu. Oke. Berarti sekarang di minum vitamin D-nya yang 5.000 IU itu tiap hari dong? Karena masih ada kekurangan 60%. Ya, kemarin sebelumnya kan saya selang-seling karena saya ada pikiran, saya takut nih kalau minum vitamin D kebanyakan gitu kan. Saya juga sebelumnya nggak pernah ngecek vitamin D saya, nilai vitamin D saya yang di dalam tubuh. Jadi saya minum selang-seling sama vitamin C yang 1000 ml setiap hari. Tapi setelah saya tahu, baru kemarin soalnya saya tahu, dari minggu lalu saya cek vitamin D, minggu lalu juga saya baru tahu karena dia di ini sama Deddy Corbuzier. Jadi dia kayak talk show sama Deddy Corbuzier tuh dia wawancara gitu, cerita tentang COVID segala macam apa. Nah, dia menyatakan bahwa vitamin D yang paling bagus dan bisa menjaga kita dari terpapar COVID itu di angka 100-an. Dia bilang gitu. Saya juga kasih tahu suami saya, kamu punya 100 gitu. Nah, gara-gara itu saya sekarang minum setiap hari. Oh, gitu. setiap hari. Oke. Mulai kemarin. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Setiap hari yang 5.000 IU atau yang 1.000? Yang 5.000. 10.000. 5.000 ya. 10.000 setelah Julius sembuh 2 bulan itu kita udah stop. Dia 2 bulan minumnya, saya cuma sebulan. Saya sudah stop vitamin yang 10.000, kita ganti ke 5.000 IU. 5.000 tapi harus rutin tiap hari ya supaya bagus ya. Ya, dan memang sebaiknya kalau memang ini kita merasa ragu vitamin D di dalam tubuh kita tuh berapa sih supaya kita bisa menakar asupan yang masuk nggak kelebihan gitu kan. Itu boleh juga dicek di lab. Kemarin saya ngecek ke lab, nggak mahal, sekitar 150 atau 200.000 untuk pengecekan vitamin D itu. Pak Julius bisa di atas 100 itunya vitamin D-nya kok bagus? Karena dia masih minum yang 10.000 ya? Bukan, dia itu rajin ngejemur. Oh, iya. Dia ngejemur olahraga, sejak itu dia olahraga sama rajin ngejemur itu jam 9 sampai jam 10. Oh iya. Pagi, iya. Rupanya itu jadi alami ya. Ya. Vitamin D-nya alami punya. Sudah minum vitamin D terus dia terserap sama matahari. Iya, betul. Itu memang the best ya. From God ya. Iya, betul. Yang terbaik itu memang dari Tuhan, betul-betul. Iya, betul. Kalau Pak Julius tadi bilang memang tidur itu sangat penting, firman Tuhan juga bilang di waktu tidur dia mengirim berkatnya. Betul. Di waktu tidur berkatnya itu bukan duit yang dia kirim, tapi dia merestorasi tubuh kita. Yang lelah, yang sakit, itu direstorasi oleh Tuhan pada waktu tidur. Wah, luar biasa ini. Betul. Kita dapat banyak berkat dari kesaksian ini ya. Ayo siapa lagi yang mau bertanya silakan. Mumpung Pak Julius, Ibu Eva ada waktu nih. Ya, Pak Freddy silakan. Iya. Malam Pak Julius, Bu Eva. Malam Pak Freddy. Saya mau tanya sedikit aja. Ya. Yang pertama saya mau tanya khususnya untuk Pak Julius, waktu kena itu selain minum obat medis, apakah ada yang minum obat-obat yang lain, misalkan godokan atau apa yang kadang-kadang orang kasih tahu untuk mempercepat penyembuhan COVID. Yang kedua, itu kan obat keras-keras semua Pak Julius. Apakah ada efek sampingnya ke yang lain atau terutama mahnya gitu Pak? Apakah selain minum obat itu, obat mah juga diminum? Atau memang mahnya nggak terganggu gitu Pak? Karena biasanya kalau obat-obat yang keras begitu, kadang-kadang mah kita yang bisa kena gitu kan. Kita fokusnya ke obat itu, tapi ternyata mahnya kita itu yang bisa kena gitu. Nah itu bagaimana Pak Julius yang dialami selama ini sama Ibu Eva? Oke, pada waktu itu setelah saya dipositif kena itu, memang ada kawan baik saya satu-satunya yang satu orang yang kita beritahu juga. Karena kebetulan kolega, ya, karena kebetulan dia pekerjaan. Kolega di bisnis saya dan saya mesti kasih tahu dia karena kalau saya nggak bisa masuk dia mesti bantu untuk mengurus perusahaan. Jadi saya telepon dia dan dia memang membantu mengirimkan obat godok tadi. Tapi Pak Freddy itu rasa dan baunya ujubillahe. Jadi memang itu kalau nggak sakit nggak mungkin tak minum itu obat. Nah itu digodok terus diminum diseling 2 jam setelah saya minum obat. Tapi itu juga cuman sekitar seminggu sih minum itu.
Nah, kalau yang tadi Bapak tanyain, Lambung mungkin saya tadi. bisa bantu jawab Nah. karena waktu itu si Julius sudah nggak tahu lagi dia minum obat apa, saya yang catetin. Memang karena obat-obatannya tuh cukup banyak dan keras, betul Pak. Jadi dia selain minum antibiotik, dia dikasih antivirus. Antivirus itu 2, terus sama Avigan. Terus sama ada pengencer darah segala macam, terus ada obat jantung juga yang rutin yang harus dia minum, ada obat demam yang terus dia harus minum. Nah, dokter itu waktu itu kita bilang memang dia mahnya agak kurang enak. Saya udah kasih tahu, Dok, suamiku tuh punya kayak asam lambung gitu. Jadi pada saat dia kasih itu dia sudah memberikan obat mah, Pak. Jadi obat-obatan itu sekalian kita dikasih obat mah juga. Jadi mahnya nggak terlalu pengaruh ya Bu ya? Ya, terus aku kebetulan berusaha kasih dia makannya sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya jam 6 tak kasih makan sedikit bubur. Atau saya bikinin susu sedikit. Pokoknya dia kan makannya nggak bisa banyak karena lagi sesek. Nanti jam 9 saya kasih lagi makan kayak bubur atau nasi apa gitu. Nanti jam 12 makan lagi. Jam 3 saya kasih buah. Waktu itu yang saya kasih buah itu paling alpukat. Karena yang lainnya saya takut dingin di perut. Jadi alpukat saya blender, saya pakein kayak susu atau gula sedikit gitu, saya suapin dia gitu. Nah nanti jam 6 makan lagi, nanti jam 9 makan. Pokoknya setiap 3 jam aku kasih makanan buat nyumpal perutnya supaya nggak perih gitu. Oh iya. Gitu sih. Oke, makasih Pak Julius, Bu Eva. Kasih sama-sama. Monggo yang mau bertanya. Saya mau tanya, Tante. Ya, silakan. Selamat malam Pak Julius sama Bu Eva. Malam. Saya Novi mau tanya, Bapak dan Ibu waktu Oktober itu udah divaksin atau belum ya? Belum. Terus sama waktu itu. Oh, belum. Waktu itu vaksin belum disebarkan. Kan kita kenanya Juni, makanya Oktober tahun lalu. Iya, belum keluar, vaksinnya belum keluar ya. Betul. Oh iya benar. Iya. Oke deh. Oke. Makasih Bu. Ya. Novi itu suaminya baru sembuh baru negatif dari COVID. Puji Tuhan. Iya. Senang. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus ada nggak di situ Novi? Nov? Langsung hilang nih Novi. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Tante, saya mau tanya. Iya, silakan. Iya, halo malam Pak Julius, Bu Eva. Malam, Ana. Iya, Pak mau tanya, itu pada saat paru-paru Bapak kan hampir putih semua. Itu ada yang dirasa nggak berbeda? Maksudnya sebelumnya kan paru-parunya kan belum ada tuh putih-putih, setelah ada itu ada yang dirasa nggak berbeda? Yang dirasa hanya napas pada waktu sakit itu, napas itu pendek. Dan harus pakai oksigen tiap hari, kita beli tabung oksigen. Cepet sekali capeknya. Jalan berapa langkah itu udah ngos-ngosan itulah. Gitu. Jadi itu yang terasa pada waktu itu, karena dari paru-paru yang putih itu ternyata yang tidak berwarna putih itu hanya itu yang bisa menyerap oksigen. Jadi darah bisa sampai ke sana dan bisa mengambil oksigen untuk darah kita. Tapi yang kena itu nggak bisa lagi ternyata. Tapi waktu terakhir saya ronsen yang terakhir udah cukup lama itu sudah mulai hampir 3/4 ada perbaikan. Ada perbaikan oke. Dan itu dia bisa membaik. Tapi perlu waktu. Takes time kata dokter. Jadi udah nggak usah dikhawatirin, butuh waktu, udah biarin aja gitu. Yang penting sekarang jaga stamina, juga kesehatan. Sama satu lagi Pak Julius mau tanya Bu Eva, biaya yang udah dikeluarkan untuk penyembuhan itu sampai sekarang kira-kira sudah kisarannya berapa habisnya Pak? Kalau biaya memang cukup besar juga karena saya ada kena gamma ras ya. Tapi anugerah Tuhan loh. Iya. Oh ini satu lagi, saya kemarin lupa juga membagikan sama Ibu Nila. Jadi gini, waktu itu kan kita boleh dibilang saat itu asuransi belum cover. Kita kebetulan memang ada asuransi belum cover. Jadi apalagi yang namanya isoman. Jadi asuransi cuma cover kalau masuk hospital. Nah,
Saat itu kita Gamaras itu kebetulan satu botol itu ada yang 3,8, ada yang 4 juta. Saya nggak berdiri di satu tempat karena saking susahnya, jadi saya beli dari tempat-tempat lain, beberapa tempat gitu. Dan waktu itu dia butuh 8 kali 6 berapa? 48 botol. Totalnya. Tapi plus Tuhan, tambah 3 hari lagi kan? Iya itu 8,55 sama ini. Lu belum bolak-balik dokter. Kurang lebih biaya kalau tadi Bu Ana nanya perkiraan sekitar 200-an. Gamarasnya toh. Gamarasnya toh. Total sama yang lain mungkin sekitar 300. Nah, tapi Tuhan tuh luar biasa. Jadi pada saat saya bilang sama kebetulan agent asuransi saya bilang, gue lagi begini nih gitu kan. Oh, lu gitu katanya. Iya. Tapi nggak bisa cover lu masuk rumah sakit aja. Semuanya yang saya telepon agent asuransi, saya iseng, saya nanya di cover nggak bisa, kecuali lu masuk rumah sakit gitu kan. Oh iya, tapi ini gini deh, kita coba, kebetulan ini anak Tuhan juga, kita coba, namanya juga usaha kan, nanti gimana lagi terserah Tuhan mau kabulin apa enggak. Oh, puji Tuhan loh teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, di cover boleh dibilang biaya-biaya itu bisa di cover sekitar 80%. Jadi saya tuh cuman keluar 20%. Dan itu benar-benar buat saya luar biasa ajaib. Karena waktu itu semua asuransi belum ada yang cover isolasi mandiri. Cuman cover kalau you masuk hospital. Tapi kalau enggak masuk hospital, mereka nggak cover. Iya, puji Tuhan ya Bu ya. Sama satu lagi boleh terakhir, Tante Nila boleh. Silakan. Ada pertanyaan titipan rupanya dari Tante Caca. Jadi mau tanya itu kalau boleh tahu Pak Julius nama Ibu tertularnya tuh terpapar dari mana gitu historinya? Kalau terpapar dari mana saya sendiri kurang tahu karena pada waktu itu rutinitas saya cukup tinggi dan saya lagi cukup banyak bertemu dengan orang. Malah kebetulan ada training yang kita adakan dan sekali training itu sekitar 20-30 orang. Dan pada waktu kita udah pakai masker, cuman mungkin tidak disiplin. Enggak, sama waktu itu sama stamina ngedrop kali ya, iya, capek dan kurang tidur. Nah itu yang saya belajar sesuatu. Kalau dulu saya tidak begitu menghari tidur karena saya pikir badan saya fit. Tidur sedikit nggak apa-apalah, kurang-kurang dikit. Ataupun kalau sampai tidak terlalu ini, saya tidak begitu menghargai waktu tidur. Nah disitulah drop dari saya punya stamina. Dan kalau bilang ketemu dengan siapa dan bagaimana, saya sendiri kurang tahu. Tapi pada waktu itu mungkin berapa kali saya tidak disiplin memakai masker. Jadi ketika sesak atau udah capek atau bagaimana, akhirnya diturunin. Nah itu mungkin membuat saya terpapar di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Tante Nila, Ibu Eva. Ya, sama-sama Ana. Ya. Kasih Ana, boleh nambah lagi An kalau ada yang misalnya mau ditanya. Ya, boleh. Belum ada yang ditip lagi Tante. Soalnya, thank you. Ya. Jadi waktu tidur kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sangat perhatikan, apalagi di musim ini. Tidak ada yang lain dari tubuh kita bagaimana dia mengelola zat racun dan segala macam. Salah satu yang paling berharga adalah tidur. Dan tidur itu kalau bisa minimal 7 jam. Minimal 7 jam. Kalau bisa 6 jam, 7 jam itu sangat bagus sekali. Kode, tapi kan di rumah. Ini kan ada lagi yang mau bertanya enggak? Ayo nggak usah malu-malu Ibu. Saya mau bertanya Tante. Ya silakan Yosef. Ya, selamat malam Pak Julius dan Ibu Eva. Malam. Yang mau saya tanyakan, berarti Pak Julius tidak ada komorbid selain pernapasan kering doang ya? Maksudnya gula, tensi, sama kolesterol itu normal semua ya? Enggak, dia ada darah tinggi. Oh, ada darah tinggi. Sama darah tinggi sama kolesterol. Kalau boleh tahu berat badannya berapa Pak Julius ya? Waktu itu saya 80 plus. 80. Nggak termasuk kegemukan enggak ya? Overweight. Over ya? Over ya? Iya, termasuk overweight saya 85 itu, dan abu itu saya turun hampir 10 kilo, jadi di 70-an. Gara-gara COVID turunnya 10 kiloan. 10-an kilo lebih. Dan habis iya, karena adik saya juga kemarin dia nggak ada komorbid tapi obesitas. Tingginya 165, beratnya 107. Ya. Jadi terapi pakai Gamaras, pakai plasma Actemra itu penyerapannya sangat lambat. Hmm. Bahkan terakhir dia terkena inflamasi yang cukup parah ya.
Gamma rasnya berapa butuhnya tuh Pak? Dia pakainya 16 botol sehari. Iya, karena kan kali 5 hari. Dan betul. Benar. Iya. Cuma ya kehendak Tuhan mungkin lain ya. Nggak bisa sembuh tapi dipanggil pulang ya. Saya juga notice juga sih kemarin dokter bilang dia karena kegemukan itu emang di jantungnya itu ada kelainan. Cuman sebenarnya nggak bisa membuat kematian. Cuman kalau misalkan ada sesuatu yang memicu itu bisa. Saya rasa sih kemarin adik saya kemarin karena gamma ras itu kan memicu pengentalan darah ya. Jadi saya kira sih kayaknya pengentalan darah deh kemarin dia itu. Kena sitokin dan pengentalan darah. Karena tadi saya baru cek hasil labnya dedimernya tinggi sampai 4.000-an. Iya loh, tinggi loh. Dia kan setiap hari juga suntik mengencer darah di perutnya. Tapi ya udah jalan Tuhan. Ya. Terima kasih Pak, itu aja sih. Kami turut bersimpati Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya, rencananya kesaksian ini kita buat menguatkan Yusuf ya. Iya Tante. Tapi Tuhan beracara lain. Kesaksian ini tetap kita adakan buat jadi berkat bagi kita semua, ya. Yes. Masih ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan nih. Izin Tante. Ya, silakan. Agus Tante. Iya. Malam Pak Julius, Bu Eva. Malam Pak Agus. Agus juga baru sembuh dari COVID nih. Sembuh minggu lalu. Iya. Om, Pak Julius, saya mau tanya, waktu pas gejala atau sembuh itu masih ada batuk nggak? Sampai saat ini sih saya ada batuk. Cuma ya memang agak lelah, tapi isoman tanpa ada gejala sebenarnya. Cuma setelah itu sampai saat ini masih ada batuk. Dan rekan-rekan saya pun ada yang COVID juga, tapi tetap mereka batuk. Nah itu menyembuhkan batuknya agak sulit sebenarnya. Sampai saat ini sih saya masih konsumsi obat batuk. Ada treatment khusus nggak itu Pak? Pada waktu kebetulan saya kalau di batuknya tidak terlalu parah sehingga saya waktu kena COVID-nya iya, tapi waktu setelah sembuh batuknya tidak terlalu parah lagi. Jadi boleh bilang udah cukup tidak terlalu mengganggu batukan. Cuman pada waktu pertama nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti batuk. Jadi setiap 1 detik ya batuk. Jadi batuk terus berlangsung terus. Kalau waktu awal-awal itu batuk dan demam itu sangat-sangat ini sekali. Bapak Agus, mohon maaf, boleh tahu Bapak ada minum obat batuknya apa? Saya sih yang herbal Coach. Oh, mungkin harus minum obat batuk ini kali. Coba saya cari sebentar ya. Oke, thank you Weber. Ya. Sebentar. Dan kalau boleh dibantu Pak, itu dilatih pernapasan Pak. Pernapasan itu Bapak harus tarik napas panjang, tahan 2-3 detik. Itu dilatih berulang-ulang supaya paru-parunya mengembang dan dia bisa menyerap lebih banyak lagi. Itu salah satu. Nah, tapi tidak Pak. Demi tahap itu. Iya, baik Pak. Sebentar nanti saya cari Mukopet kalau nggak salah deh nama obat batuknya. Ntar kita WA kepada Ibu Nila. Iya, nanti kita WA ke Ibu Nila ya, Pak ya. Iya, baik Pak. Makasih. Coba juga situ. Oke, itu aja sih Pak Julius, Bu Eva. Terima kasih banget. Sama-sama. Makasih Tante Nila. Ya. Puji Tante Tuhan. Nila izin nanya lagi Tante Nila. Silakan. Silakan Oloan ya. Silakan Oloan. Iya. Ya mau nanya yang unik itu ini Bu Eva kok 2 minggu detek antigen berkali-kali atau PCR berkali-kali kok nggak negatif gitu, indikasinya kenapa ya? Apa mungkin karena waktu di bulan Oktober itu belum seperti sekarang PCR orang sudah pandai mengambilnya karena sekarang sudah mulai terampil, atau gimana sampai hampir 2 minggu antigen berkali-kali, PCR berkali-kali, padahal sekarang ini teman-teman saya yang ngalamin PCR sekali itu negatif, udah bangga gitu. Sekarang ini ya gitu. Apa memang karena kondisi dulu tuh PCR tuh masih belum terampil orang untuk mengolahnya. Kenapa sampai 2 minggu berkali-kali antigen? Jadi kita juga sekarang worry, jangan antigen kita false. Kalau antigen saya bisa akui memang ada namanya false negatif atau false positif karena kita nggak tahu ya. Kalau PCR sudah diyakinkan ya
pasti mengarah lah ke situ gitu. Nah itu PCR berkali-kali negatif itu bagaimana? Jadi kita juga sekarang memfilternya gimana tuh? Ada nggak pengalamannya kenapa bisa begitu? Ya, kalau saya memang cukup unik nih Pak Olan ya. Jadi saya lihat cara pemakaian antigen pada waktu itu pun sudah benar. Saya melakukan sendiri di rumah. Malah di rumah itu menurut saya lebih detail daripada dokter. Kenapa? Saya tahu benar-benar saya sampai menyentuh dalam, diputer-puter, lubang kiri, lubang kanan. Dan sampai dokter tanya, kamu tes sendiri? Iya, bawa sini swabnya. Dia udah lihat swab saya beli yang Jerman punya, yang antigennya. Udah salah satu yang baik di situ. Dokternya coba sendiri dengan teknik dia sendiri. Tetap hasilnya negatif. Jadi kalau dibilang kenapa, memang saya juga tidak tahu. Dan dokter belum punya jawaban waktu itu kenapa. Kenapa juga PCR saya waktu itu juga negatif. Juga aneh sekali juga menurut dokter. Karena yang ngecek saya itu boleh bilang saya sudah 4 dokter. Dokter terakhir yang bisa dapat dokter Yanto yang terkenal sibuk itu, kebetulan gembala saya sendiri yang menelpon beliau dan minta waktu untuk saya diperiksa. Dan terakhir memang sangat aneh, boleh dibilang aneh ya aneh, tapi boleh dibilang itu keunikan dari salah satunya deh. Tapi dibilang katanya sekian persen dari yang terkena itu, saya itu termasuk presentasi yang kecil yang mungkin virusnya belum keluar atau bagaimana. Saya kurang tahu juga. Pokoknya sampai sekarang dokter pun belum punya jawaban. Saya juga tanya yang sama. Kenapa dok? Kok saya tes berulang-ulang PCR loh? Kok juga negatif? Dokter juga bilang nggak bisa jawab sih. Tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan tempat manapun juga yang saya pergi atau yang gimana. Saya pernah nanya sih sama dokter jantungnya Julius yang waktu itu sempat melakukan pengetesan namanya itu Prof. Hamid. Terus saya pernah konsultasi, saya bilang, Prof kok bisa begini ya? Bahaya dong ya, kita kalau gitu PCR kita bisa padahal hasilnya positif terus ternyata negatif gitu. Saya juga jadi ragu waktu itu dengan kondisi saya. Tapi si Prof. Hamid bilang gini, begini Bu, dia bilang, memang virus ini nih dia bilang itu pinter banget dia bilang. Nah, virus ini begitu masuk itu ternyata ada kedua tempat bisa perginya. Satu itu langsung ke sini dia bilang, atau satu lagi dia langsung turun dulu ke perut gitu loh. Nah kalau yang turun dulu ke perut itu memang hasilnya tuh biasanya negatif, nggak ketahuan. Begitu dia udah moving ke paru-paru baru hasilnya ketahuan positif. Saya pikir-pikir iya juga ya, mungkin pada saat itu si Julius punya virus itu masuknya ke arah perut dulu, karena itu begitu di PCR itu belum terdeteksi. Tapi udah demam kan, udah ada infeksi tuh di bagian situ. Tapi begitu setelah 2 minggu, dia mungkin udah semakin berat, mungkin virusnya, apalagi udah sesak, saturasi turun, virusnya udah udah pindah ke paru-paru. Karena itu setelah di PCR, barulah hasilnya positif gitu. Tapi dia bilang menurut Prof. Hamid, itu satu dari sekian gitu. Ada yang seperti itu Bu gitu. Nah Ibu, Bapak tuh kena yang seperti itu gitu. Dijawab begitu sih sama Prof. Hamid gitu. Ya, tapi ini itu ada ya informasi aja, tapi memang belum ada data medis. Belum ada data medisnya, tapi itu saking saya juga penasaran yang Pak Olan rasakan sama dengan apa yang saya rasakan. Apalagi saya juga jadi takut nih hasil PCR saya. Sebenarnya positif benar-benar negatif enggak gitu kan. Itu sih. Terima kasih Bu Eva, Pak Julius. Sama-sama. Tapi Pak Julius itu ada apa nggak dokter bilang, oh ini kena badai sitokin kah atau virus India kah? India belum ada waktu itu atau apa gitu. Masih tetap si corona? Ya, masih corona, masih yang tipenya COVID-19 itu ya, yang pertama punya bentuk ya. Iya, karena itu juga belum berapa lama ya pandeminya ya. Bulan Oktober ya. Tanya dong Tante. Iya, silakan. Thank you Pak Julius, Bu Eva atas kesaksiannya menguatkan kita. Menarik tadi soal hasil vitamin D dalam darahnya sempat 100 itu dari Pak Julius. Karena saya terus terang kan belum pernah kena, mudah-mudahan jangan sampai gitu. Buat kita yang belum pernah ini kan tentu imun itu penting sekali, itu sudah vaksin sudah. Nah 100 itu kok bisa gitu. Saya sama istri kebetulan udah cek kemarin vitamin D, udah minum nih D3 1000 rutin. 1000 ya, bukan 1000 ya. Dia masih di angka 19, saya 15, di angka 15. Sedangkan yang di
rekomendasikan kan potensialnya kan 30 sampai 100 ya. Saya sangat concern sekali soal ini karena menurut saya fit imun itu penting sekali. Kalau saya 29 padahal dianjurkan 30 sampai 100 yang sudah minum bisa lebih 2 kadang sehari. Saya pikir tadi jam jemurnya kapan? Terus yang merekomendasikan 10.000 itu IU itu siapa? Boleh tahu nggak dokternya? Karena saya juga ngikutin tentang Dokter Henry yang diinfokan itu. Saya coba baca-baca juga yang diinfokan jurnal-jurnal dia bilang ada. Tapi saya pikir ya karena dia rekomendasi ada K2 juga terkait supaya tidak terjadi pengentalan darah, ada zinknya segala macam. Karena saya pikir kalau ini bermutasi terus virusnya nggak habis-habis nih kita nih. Yang penting dari kitanya harus kuat dulu dah. Karena kalau ngarapin nanti vaksin nggak tahu juga. Karena ada teman yang udah vaksin kena juga gitu loh. Bahkan orang tua kena juga, aduh. Iya. Boleh sarannya itu tadi jemuran jam berapa, terus rekomendasi siapa yang 10.000 IU. Jadi kalau ya selama yang pakai 10.000 IU itu hanya pada waktu di awal, pada waktu Bukan di awal, pada saat kamu masih dalam keadaan itu sakit. Iya, pada keadaan sakit, pasti melawan penyakit COVID itu sendiri. Jadi itu 2 bulan pada saat itu yang saya menggunakan 10.000. Habis itu udah 5.000 selang-seling berarti. Jadi 1 hari makan, 1 hari enggak. Dan kalau saya jemuran biasanya memang pagi. Waktunya kadang-kadang enggak terlalu pagi antara jam 9, 10, 11. Maksimal jam 11. Iya, maksimal jam 11 itu. Di mana saya bisa tahu, kebetulan saya tinggal di apartemen, turun ada lapangan tenis. Lapangan tenisnya kena matahari, maksudnya kena itu. Jadi kalau ada matahari saya bisa lari di situ sambil jogging. 3 jam? 45 menit kadang-kadang sampai 60 menit lah, tergantung saya jalannya berapa lama di situ. Terus untuk ngambil obatnya yang 10.000 karena terus terang vitamin. Kita kesulitan sih untuk mencari vitamin dosis optimal di Indonesia ya. Yang terpercaya ya. Boleh. Memang belakangan saya juga punya kendala di situ karena kemarin saya beli vitamin banyak untuk staf saya. Terus terang saya kena tipu juga. Jadi beli dari Tokopedia segala macam, begitu sudah sampai dibandingkan dengan yang asli, bener sih kelihatan bedanya sih. Jadi sekarang mungkin kita mesti lebih bijak dalam membeli vitamin dari tempat yang dikenal, karena dari foto doang nggak bisa kita lihat. Udah datang beli sampai 10-15 botol kemarin, akhirnya nggak bisa kepake karena memang itu baru sadar begitu ada beberapa yang mengirimkan lewat media sosial bahwa perbedaan antara asli dan palsu. Setelah dibandingkan saya lihat, oh iya benar juga ya, kelihatan kayaknya ini KW atau gimana. KW itu nggak jelas tuh isinya apa. Kalau kita makan, kita pikir kita makan 5.000, ternyata nggak ada efek, bisa terjadi juga. Jadi memang agak repot juga ya masalah itu ya. Sekarang ini karena marak sekali banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Thank you infonya Pak Julius, Bu Eva. Ya sama-sama. Jadi jemuran itu menurut saya salah satu yang paling penting. Maksudnya bukan penting, menambah vitamin D. Jadi kalau bisa jemuran dan 5.000 IU cukup. Yang penting sebenarnya jemuran nggak usah lama, 15 menit aja sebenarnya udah cukup. Tapi kalau saya kan memang sekalian saya jogging, saya muter di lapangan tenis itu, jadi saya take time gitu loh. Jadi saya bisa mengambil waktu lebih banyak, jadi mungkin terpaparnya lebih banyak aja sih. Tapi boleh lanjut pertanyaannya ya. Setelah mengkonsumsi vitamin D3 ya, kita harus tekankan D3 optimal dosis ini, kan kemarin sempat cek untuk yang vitamin D dalam kadar darahnya. Apakah cek juga, kan kebanyakan inilah kita netizen Indonesia, kebanyakan kita mendengar, oh jangan, hati-hati lambungnya, hati-hati ginjalnya, hati-hati hatinya, hati-hati dompetnya gitu ya Bu ya Pak ya. Kan ya? Ya. Aman atau gimana nih? Ada efek samping nggak dirasakan? Saya tidak merasa apa-apa sih. Tidak merasa apa-apa dan thanks God tidak ada apa-apa. Cuman memang minum mesti banyak dan ya kalau gejala apa-apa yang lain saya tidak merasa. Malah belakangan ini saya tidak pernah terasa naik lagi. Oh ya? Iya, dulu memang saya banyak kayak GERD gitu ya. Tidur tuh kadang-kadang asam lambung tuh bisa sampai ke hidung karena dia produksi terlalu banyak. Wah itu kalau udah sampai hidung kan pedes dan panas sekali kan karena asam sekali kan itu yang keluarkan sampai tersedak di situ. Jadi
Tapi belakang ini saya tidak pernah merasakan itu. Karena minum Wosyang. Apa itu? Kita ada minum Wosyang. Sebentar saya. Ini dia. Ini saya juga ada teman juga saya ada bagikan. Ini ternyata menyembuhkan mah. Apa membuat mana ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan malah. Sini. Mungkin Tante Nila nanti bisa share di foto. Nah, gitu. sorry, saya off-kan ininya sebentar. Oh, oke. Oh iya, udah. Ya ini kebetulan Karena ada kawan temannya yang kasih Vilma tahu. juga Ya. kita dikirimin itu waktu kamu itu dari teman, ternyata ini malah membuat mah juga Bapak asam lambung juga mendingan temannya Vilma. Itu dari Jepang ya, Pak? Enggak, ini dari China. Dari China. China. Bentuknya seperti ini. Tapi bukan Lianhua ya, bukan Lianhua ya. Bukan. Oh, ini untuk daya tahan tubuh ya? Iya. Tapi Semacam ternyata fufang itu- nih, semacam fufang. Wosyang namanya Wosyang, tapi ternyata ini membantu untuk asam lambung tuh Ibu Nina. Karena saya sama Julius kebetulan sama juga, kita tuh asam lambungnya tinggi. Jadi waktu kita dikasih ini, pas dia tahu kita sakit, kebetulan itu salah satu kolega pekerjaan yang kita mesti cancel training. Jadi kita bilang maaf ya kita gini, soalnya Julius ini dia ada kirim ini. Tadi boleh di share ulang Bu, nama obat batuknya apa? Lupa tercatat tadi. Saya fotoin, saya kirim ke Ibu Nila. Oh, oke. Thank Biar you. lebih. Ya, foto kirim aja ya, lebih jelas ya. Yang ini obat apa? Obat batuk, bukan ya? Ini Bukan. untuk obat apa? GERD. Oh, GERD. GERD. Untuk GERD. Iya. Silakan bisa di Google juga. Ini ada di Topet juga dijual. Bisa di Google dulu aja nama obatnya sehingga kawan-kawan nanti bisa membaca atau bisa mengatur lebih detail lagi. Tapi kalau dari Tokped nanti dapat kejadian yang kayak vitamin D juga. Palsu lagi, palsu. Belakangan ini memang agak repot. Rekomendasi Pak Julius aja lah, nanti kita minta tolong Tante Nila ditanyain. Bisa kalau itu mungkin bisa. Beres. Nanti Dari kita yang kita tanyain udah ya. kenal yang Iya, kita. iya. Thank you. Iya. Tapi Tante sharing sedikit nih ya. Ketika saya lagi isoman COVID itu juga batuk terus. Kalau batuk, tapi nggak terus-terusan. Tapi sekali datang batuk itu luar biasa. Sampai 3 kali ganti obat batuk. Nggak sembuh-sembuh nih. Udah gitu, udah diuap pakai minyak kayu putih, udah kumpul air garam. Wah, kalau sekali datang batuk itu menyiksa banget. Terakhir teman saya bilang begini, Nila, nih gue kirimin OBH, katanya, obat batuk hitam. Tapi dia obat batuk hitamnya ada serbuk apa nanti katanya kalau itu tuang kocok gitu, jadi nggak tahu obat apa, dia nggak kasih tahu saya, dan saya sembuh oleh OBH itu. Wah, puji Tuhan banget, susah-susah nyari-nyari ganti-ganti obat, ternyata OBH gitu. Memang cocok-cocokan kayaknya ya setiap orang ya. Ya betul. Iya betul. Puji Tuhan. Udah Mau jam tanya 9. Mau tanya lagi dong, satu lagi kan, satu lagi aja kan. Monggo. Ya. Saya mau tanya Pak Julius, untuk tadi kan untuk membedakan, kita kan nggak ngerti nih D3 yang asli sama yang palsu itu seperti apa Pak? Bisa di-share nggak Pak? Kan nggak tahu nih kita nih. Saya secara pribadi nggak tahu yang asli mana, palsunya mana. Itu aja Pak, kasih. Beberapa yang nanti saya bisa foto yang saya punya, tapi saya kemarin dikirimin, ada nggak yang saya kirim siapa ya? Sebentar. Saya punya perbandingan yang palsu dan yang asli. Oh, Tante ada ya? Tapi kan Pak Julius punya pengalaman sendiri, mana belinya banyak lagi, ternyata palsu ya. Iya. Tadi mau beli buat anggota, Ibu Nila bagi-bagi sama anggota sana, begitu beli, begitu datang, begitu diperhatikan benar-benar, ternyata iya loh, itu kalau secara sekilas kayak asli. Persis. Iya, persis. Tapi lihat spellingnya ada salah. Iya. Ada yang spelling salah, ada yang gini di pantat botolnya itu ada yang licin, nggak ada apa-apa, tapi ada yang ada kode tertentu di situ. Betul. Oh gitu, bukan dari bentuk tablet atau apanya gitu ya? Sama, semuanya sama. Semuanya sama. Iya. Itu mestinya diselidikin ya, yang palsu isinya apa ya? Duh, saya kepengen tuh. Karena kan untuk nyelidik itu mungkin perlu cost dan lain-lainnya ya. Jadi mungkin ya, betul. Kali dari pabrik obat itu sendiri yang ingin meneliti, mungkin dia ambil dan mereka ini kan ya, mereka teliti. Karena itu kan mesti masuk lab. Iya, jahat ya orangnya, ya ampun.
Ya. Oke, itu aja. Terima kasih Pak, Ibu. Ini udah jam 9, Tante mau akhiri sharing ini. Saya atas nama keluarga Sekina mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Julius dan Ibu Eva. Dan kita juga berdoa supaya Pak Julius dan Ibu Eva semakin dipakai Tuhan di dalam segala pelayanannya. Ya, saya senang sekali ya bisa melayani pekerjaan Tuhan ya. Kita punya komitmen hampir sama, senang melayani pekerjaan Tuhan. Ini saya ada beberapa ada beberapa hal yang saya catat dengan kesaksian yang Pak Julius dan Ibu Eva sharing pada malam ini ya. Ada 5 poin nih saya tulis. Yang pertama, tadi Pak Julius bilang panic attack. Iya. Wah, ini luar biasa ya, panic attack. Kita jarang dengar ini. Bagaimana waktu saya dengar kesaksian Pak Ahok juga, dia waktu begitu kena COVID, dia juga kena tuh panic attack itu, pikiran yang enggak keluar semua gitu. Nah, yang sakit udah mengalami panic attack, kadang-kadang orang yang sekelilingnya juga panic attack begitu. Nah, ini malam ini yang dengar kesaksian ini saya harap bisa ambil kesimpulan bahwa orang di sekeliling itu harus tenang. Benar nggak ya, Pak ya? Orang sekeliling itu harus tenang. Kalau yang udah kena COVID aja dia udah paniknya luar biasa, nah orang sekelilingnya panik. Nangis lah, bagaimana lah, ntar kalau papa begini. Nah, jadi tolong yang mengalami hal itu supaya perhatikan ya, kita harus tenang, yang memberikan support supaya papa kita kah, suami kita kah, atau istri kita kah, atau anak kita kah, supaya mereka juga mengalami ketenangan. Ya, betapa pentingnya doa ya, doa. Jadi support dari yang sehat itu sungguh luar biasa. Ini Pak Julius sama Ibu Eva sekarang di mana bergabungnya, di gereja mana? Pak Philip Pantova ya? Bukan, kami di GBI Gilgal bersama Pastor Juan Mogi. Oh, Juan Mogi, di PIK dong ya, di PIK ya? Iya, puji Tuhan. Maju terus ya dalam segala melayani, apalagi ini udah punya udah mengalami satu mujizat yang luar biasa, ada second chance dan second life nih, luar biasa. Terus yang kedua adalah tidur yang cukup. Banyak orang jam 2 masih online, tidur hanya 2-3 jam, bangun udah kerja lagi. Nah, ini sangat tidak baik. Saya pernah ikuti seminar Dr. Elizabeth bahwa kita tuh nggak boleh tidur lewat jam 11. Nah, jam 11 ke atas tuh Tuhan lagi mendetoks kita punya liver. Nanti jam 12 sampai jam 1 Tuhan detoks apalagi. Yang saya ingat tuh beberapa aja, yaitu jam 3 itu paru-paru kita lagi didetoks sama Tuhan. Jam 3 itu. Di mana oksigen itu naik dengan kencang ke otak. Nah, itu jam doa saya. Jam 3. Makanya saya tidur nggak pernah terlalu malam, karena saya mau tidur cukup. Jam 3 waktu buat Tuhan itu betul-betul saya jalani. Dan itu kesaksian Pak Julius itu saya alami. Betul-betul tidur yang cukup itu benar-benar sangat penting. Yang ketiga, jemur matahari. Orang Indonesia takut nih nanti flek lah, bintik-bintik hitam lah kalau yang cewek. Kayak lilin kita ini, kalau di Indonesia cewek itu kayak lilin, takut meleleh. Sekarang saya udah nggak takut, mau burik mau apa, yang penting aku sehat. Tapi kalau boleh mohon sama Tuhan jangan sampai burik lah. Iya, itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah yang saya catat itu mesbah doa ya. Mesbah doa itu memang nggak gampang melakukannya ya. Itu juga perlu pelatihan. Saya juga di keluarga begitu, perlu pelatihan. Nggak semua bisa sehati mau berdoa, enggak ngantuk, ntar lagi tanggung ini gitu-gitu nih. Ini nggak gampang untuk menyatukan hati untuk kita berdoa. Tapi kalau kita punya tekad, kita bisa lakukan itu. Walaupun nggak lama, karena anak-anak kan nggak tahan lama. Saya kalau udah bikin mesbah doa nih, cucu saya bilang begini, dibisikin, doa jangan lama-lama. Doa jangan lama-lama ya, katanya gitu ya. Ya, saya bilang, ya saya doa aja, saya nggak mau diatur sama dia. Saya kalau mau lama ya lama, mau sebentar ya sebentar gitu ya. Ini pengalaman saya ya. Jadi mari dalam keadaan pandemi ini kita banyak di rumah, kita kan emang nggak boleh keluar. Nah, itulah waktu-waktu kita mengkoreksi diri, memperbaiki ibadah kita kepada Tuhan ya. Terima kasih nih Pak Julius dan Ibu Eva, kamu punya pengalaman yang luar biasa. Yang kelima adalah kita telaten untuk
mengurus suami kita yang sedang sakit atau istri kita yang sedang sakit. Jadi buat saya kesimpulannya adalah iman yang beri menang. Ibu Eva nih bisa melayani suami. Orang semua COVID itu menjauhi. Jahat banget istri dan suami terpisah. Kayak saya selama COVID isoman, saya kalau mau keluar kamar, mami mau keluar, semuanya pada minggir masuk kamar. Udah kayak apaan tahu. Karena isoman di rumah kan, 14 hari nggak ngelihat muka suamiku, nggak ngelihat muka anakku. Tapi kalau cucu aku tuh lucu. Nanti dia ambil tangga, dia ngintip poponya dari itu tuh, dari atas itu tuh ventilasi. Oh, lagi ngapain? Jadi ada banyak kisah-kisah yang lucu gitu ya. Jadi saya pikir apaan ini COVID ini benar-benar luar biasa ini ya. Kalau dia ada bentuk tuh kita bisa tangkap, kita tusuk-tusuk deh ya, biar dia nggak hidup lagi. Tapi dia nggak ada bentuk dan dia kita nggak bisa lihat gitu ya. Wow, luar biasa. Ada banyak, makanya kalau itu kesaksian saudara Filipus, nakes, jemaat kita yang jadi nakes di Rumah Sakit Sitanala di ICU bagian COVID, dia berkata, usahakan jangan sakit, usahakan isoman di rumah, jangan masuk rumah sakit. Karena virusnya banyak, dan juga kesempatan untuk balik kecil. Aduh sedih banget nih kalau dengar begini ya. Tetapi biarlah kita percaya, enggak nakut-nakutin, tapi itu memang ada. Kita tetap beriman sama Tuhan, kita tetap berdoa. Kalau memang waktunya Tuhan, nggak ada orang yang bisa tahan. Uang kita yang banyak pun nggak bisa tahan. Tung Desam Waringin itu kesaksiannya sangat memberkati saya. Uangku yang begitu banyak, konglomerat yang aku kenal ada 8 orang itu, aku minta tolong satu pun nggak bisa tolong aku, dia bilang. Betul-betul ya, yang bisa tolong kita itu cuma Tuhan. Makanya kalau kita jauh dari Tuhan, kita sangat rugi sangat. Lalu kita jauh daripada Tuhan. Nah inilah kesempatan kita mendekati diri kepada Tuhan. Tuhan berkati ya. Terima kasih sekali lagi Pak Julius, Ibu Eva, dan semua yang udah bergabung pada malam ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh kesaksian yang luar biasa ini. Ya, nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, Tante, mau foto dulu Tante. Yang ditinggikan. Apa? Mau foto dulu sebentar Tante. Oh iya. Semua kameranya tolong dibuka ya. Bukan lagi di jalan loh, apa-apa. 3 kali foto ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yosep tunggu. Tante lagi instruksikan supaya semua buka kameranya. Tolong ya. Yang dengar suara Tante Nila buka kameranya. Tunjukkan muka cantik Anda. Ini Esti Utami kemana nih? Ini Esti Utami nih adik saya nih. Aming, Bapak Aming. Sampan, tunjukkan wajahmu. Udah Tante. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Nila. Sekali lagi terima kasih semua kawan-kawan dari keluarga Sekina dan semua kesaksian ini tidak lain tidak bukan biar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi benar-benar hanya untuk keluarga Sekina saja dan hanya dipergunakan untuk itu saja ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Oke. Ya. Terima kasih Pak, makasih Terima kasih Ibu. Pak Julius, Pak Julius Bu Eva, makasih. Tante Nila, rekan-rekan semua. Ya, semuanya terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ada Ibu Sihite, Rika. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan ya, malam ini banyak sekali yang bergabung. Pokoknya setiap ada kesempatan yang baik kita pergunakan ya. Jangan bilang males, ya. Jangan bilang males, boring, bosen. Jangan. Ini waktunya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi ya. Ini nih Ita sama Bang Jim, lawyer kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Tante mute. Unmute dulu. Mute deh. Kamu di unmute. Nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti Tante berdoa. Tante bisa aja. Kita semuanya mulai. Habis Ita dan Jimmy nyanyi, Tante akan doa ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, Ita, sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Refrennya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih kami sudah diberkati oleh kesaksian dari Bapak Julius dan Ibu Eva. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Dengan segala kelemahan dan keberadaan kami, Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam ini kami diberkati, kami boleh menambah lagi pengetahuan tentang COVID-19, tetapi kami juga boleh mengalami satu semangat yang lebih lagi setelah mendengar bagaimana Allah merenda hidup Bapak Julius dan Ibu Eva begitu manis dan begitu indah. Walaupun mereka harus melalui ujian dan tantangan yang begitu berat, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan mereka bisa lewati semua. Sehingga hari ini mereka punya kesaksian yang luar biasa. Tuhan berkati supaya Zoom meeting pada malam ini kami rekam, dan kalau kami share ke teman-teman kami, biar ini boleh menjadi berkat yang luar biasa. Pakai terus Bapak Julius dan Ibu Eva di bendang-Mu Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan bersama Pastor Juan Mogi. Biarlah Tuhan Bapak Julius, Ibu Eva di dalam dia melayani pekerjaan Tuhan, terlebih lagi sebagai pemimpin ketua Komsel, dia benar-benar menjadi teladan iman yang luar biasa. Berkati anaknya, putra dan putri Tuhan, Kevin dan Jet, Tuhan berkati mereka. Mereka boleh bangga memiliki papa dan mama yang begitu beriman kepada Tuhan. Berkati semua ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bergabung pada malam ini. Kami tahu kami tidak pernah rugi kalau kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau pergunakan hidup
yang masih ada ini sebagai satu kesempatan yang indah, satu kesempatan untuk kami merubah diri kami, satu kesempatan untuk kami memperbaiki ibadah kami, satu kesempatan untuk kami mengampuni orang lain, satu kesempatan kami belajar memberkati orang lain. Tuhan, terima kasih. Ada banyak pengajaran yang Tuhan sudah ajar kepada kami pada malam ini. Kami akan tutup ibadah sharing tentang kesaksian dari Bapak Julius Wangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kalau Pak Julius sudah disembuhkan oleh Tuhan, hambamu sudah disembuhkan oleh Tuhan, kami percaya yang saat ini sedang mengalami sakit dan mengalami isoman, baik yang di rumah sakit atau di rumah, mereka juga akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Yuyu, Tuhan berkati. Live ya, kita boleh live. Ya. Oke. Yosef sebagai host, kita boleh live ya, Yosef. Oh, oke Tante, ya saya. Tuhan berkati.